Ayub pasal 3 ayat 1 sampai dengan 23. Keluh kesah Ayub. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub. Biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan. Janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya. Dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu. Awan kemauan menudunginya, dan gerhana matahari mengejutkannya. Malam itu, biarlah dia dicekam oleh kegelapan. Janganlah ia bersukaria pada hari-hari dalam setahun. Janganlah ia termasuk bilangan bulan-bulan. Ya, biarlah pada malam itu tidak ada yang melahirkan, dan tidak terdengar suara kegirangan. Biarlah ia disumpai oleh para pengutuk hari, oleh mereka yang pandai membangkitkan marah Lewiatan. Biarlah bintang-bintang senja menjadi gelap. Biarlah ia menantikan terang yang tak kunjung datang. Janganlah ia melihat merekahnya fajar. Karena tidak ditutupnya pintu kandungan ibuku, dan tidak disembunyikannya kesusahan dari mataku. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir? Atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusui? Jikalau tidak, aku sekarang berbaring dan tenang. Aku tertidur dan mendapat istirahat bersama-sama raja-raja dan penasihat-penasihat di bumi, yang mendirikan kembali reruntuhan bagi dirinya, atau bersama-sama pembesar-pembesar yang mempunyai emas, yang memenuhi rumahnya dengan perak. Atau mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang? Di sanalah orang fasik berhenti menimbulkan huru hara. Di sanalah mereka yang kehabisan tenaga mendapat istirahat. Dan para tawanan bersama-sama menjadi tenang. Mereka tidak lagi mendengar suara pengerah. Di sana orang kecil dan orang besar sama, dan budak bebas daripada tuannya. Mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah, dan hidup kepada yang pedih hati, yang menantikan maut yang tak kunjung tiba, yang mengejarnya lebih daripada penggali harta terpendam, yang bersukaria dan bersorak-sorai yang senang, yang bersukaria dan bersorak-sorai dan senang, bila mereka menemukan kubur. Kepada orang laki-laki yang jalannya tersembunyi, yang dikepung oleh Allah. Karena ganti rotiku adalah keluh kesahku, dan keluhanku tercurah seperti air. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak dapat istirahat, tetapi kegelisahankulah yang timbul.
Bapa, hari ini kami sujud menyembah-Mu. Kami tahu bahwa rancangan yang Kau berikan itu selalu indah pada waktunya. Dan suasana surga akan turun melingkupi tempat ini. Walaupun kami saat ini akan belajar tentang alam roh kegelapan, pra kematian, di mana di dalam kondisi yang tidak menentu, manusia akan menjadi tidak memahami bagaimana Allah memanggil kehidupan manusia. Dan setiap pribadi manusia, Allah bertanggung jawab. Sekiranya firman-Mu pada hari ini akan termenterai selama-lamanya, sehingga pada saat kuasa kegelapan itu menyerang kami, maka kami siap untuk menghadapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, mementeraikan kami oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Silakan duduk kembali, saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita akan perhatikan gambar yang ada. Alam roh kegelapan, yaitu pra kematian, di mana dengan kondisi koma dia sudah mengalami hal-hal yang tidak masuk akal. Hal-hal seperti itu kita akan masuki supaya kita sadar bahwa rencana Tuhan yang diberikan kepada kita adalah rencana yang indah, ya saudara, bukan suatu rancangan kecelakaan. Karena Allah itu memberikan rancangan itu selalu ya dan amin, dan itu selalu indah pada waktunya. Kalau toh saudara mengalami itu, mari kita belajar pada kitab Ayub. Tapi kita perhatikan dulu gambar ini, saudara. Mengapa di sisi lain manusia berteriak sekeras-kerasnya, tapi di sekelilingnya banyak penguasa roh kegelapan, di mana penguasa itu juga berteriak, bukan berteriak untuk unjuk gigi, tapi dia akan mencengkeram, memakan kita dan mengutuk kita sampai kita tidak berkutik lagi. Saudara, mari kita akan perhatikan baik-baik juga, di mana di situ ada jam, ya. Jam itu menandakan tentang kehidupan manusia. Siapa di sini yang tahu tentang hari kematian? Tidak ada yang tahu. Mari kita akan juga tahu bahwa hanya Tuhanlah, hanya Allah lah yang menciptakan hidup manusia. Hanya Allah yang tahu tentang jam kematian kita. Mari kita juga memahami, sekalipun kita berteriak dengan gaya apapun, saudara, kalau di sekeliling kita ada roh koma yang masuk di dalam kematian, kita akan sia-sia. Tapi bila kita berteriak tetapi kita tertuju pada Tuhan, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ada satu nyanyian, ingat sudah, mataku ya tertuju padamu, terus segenap hidupku, terus bimbing aku ya. Amin. Tuh apa? Stop dulu, saudara. Jadi kalau kita menjadi miliknya, berarti kita masuk di dalam kuasanya, di dalam lingkupnya. Sehingga kalau di dalam lingkupnya, berarti kita membesarkan kerajaan surga. Itu bukan berarti menjadi hamba Tuhan, tetapi bukan untuk pendeta atau hamba Tuhan aja atau pelayan Tuhan, tapi untuk semua orang yang percaya akan kehadiran keselamatan dalam hidup kita. Keselamatan apa aja? Tubuh kita, roh kita, dan jiwa kita. Mari kita akan perhatikan ayat ini, saudara. Ayub pasal 3 ayat 11.
Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir? Atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Nah, ini kisah tentang perjalanan Ayub, di mana Ayub betul-betul sudah tidak tahan. Karena ponedisi, Ayub itu adalah orang yang sederhana. Dan dia tidak sepandai bisa mengetahui semua bagaimana keberadaan Allah atau kehendak Allah. Tetapi Ayub mau, dengarkan, Ayub mau belajar dari kehidupan dia. Ayub mau bertindak dalam kesengsaraannya. Ayub mau tetap komitmen walaupun di sekelilingnya tidak mendukungnya. Contoh aja saudara, kalau kita perhatikan kitab Ayub ini, dia sudah selalu berdoa. Boleh kan? Sudah bagus di pemandangan Allah. Dia suka memuliakan nama Tuhan. Oke toh, berarti kan sudah berkenan di hadapan Allah. Dan dia suka mendoakan keluarganya, anak-anaknya. Sekalipun anaknya itu banyak pelanggaran, dia selalu dihadapkan anaknya, ditumpang tangannya, diminta pengampunan dari Tuhan. Sudah bagus. Kenapa Ayub sampai bilang bahwa kenapa aku kok lahir di dunia kok tidak mati, kasarnya gitu saudara. Karena hidup manusia ini saudara, kita ini punya kekuatan. Kekuatan yang kita punya ini adalah power hidup kita. Selama power hidup kita ini tidak bangkit, ya, karena kita tertimpa dengan masalah. Sudah tahu ya, masalah. Pikiran kita ini melayang-layang, tidak fokus ke dalam firman. Padahal setiap firman yang keluar itu punya kuasa. Setiap firman yang dikumandangkan oleh siapapun itu punya kuasa, dan dia akan menghalau dan menghancurkan kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan. Jadi pada intinya Ayub ini sudah melakukan yang terbaik saudara. Dan dia berpikir secara logika dan secara tubuh dia, aku sudah melakukan semuanya. Aku juga kalau dibilang tidak boleh gemuk, aku tidak gemuk ya. Pokoknya mengikuti aja. Kalau puasa dia puasa, gitu. Tubuhnya dia sudah oke. Kasarannya sudah tidak ada kesalahan di hadapan Allah. Kemudian rohnya penurut sekali. Setiap kali kalau Ayub capek itu ya, dia kan udah berumur ya. Tapi rohnya bilang, aku mau berdoa. Langsung tubuhnya melipat tangan dan dia ambil waktu untuk berdoa. Itu rohnya. Rohnya itu sering mengajak Ayub untuk selalu berdoa, mendekatkan diri pada Tuhan. Sudah benar. Kemudian jiwanya itu selalu ada senyum aja gembira. Karena apa? Perasaan dia bahwa aku sudah menyenangkan hati Allah. Hatinya Ayub berbunga-bunga. Seperti taman itu lihat bunga indah. Kalau kita keindahan, kita senang saja lihat bunga. Saya suka. Kalau kita lihat alam, kita lihat gunung, lihat lembah, itu saya suka. Tapi ada juga yang tidak suka, tetapi suka keindahan. Mungkin mendandani diri kita. Itu ada kesukaan masing-masing. Tetapi Ayub sudah merasakan itu. Kemudian jiwanya, perasaannya selalu ada sesuatu yang membuat dia bangga, bukan bangga sombong, tapi saya merasa bahwa saya sudah minta pimpinan Tuhan seluruh keluarga, pegawai saya, semuanya lengkap. Pegawai, sak ternak-ternak, sak rumah, sak gudang, semua didoa-doakan. Itu Ayub. Jadi perasaannya selalu ada satu kebanggaan bahwa aku sudah serano semua gitu, terus tak pasrah. Hatinya juga selalu sukacita. Kemudian pikirannya selalu senyum aja gembira karena pikirannya tidak hal yang jelek-jelek. Jadi pikirannya itu enjoy aja, dia sukacita, dia walaupun dia lapar senyum, walaupun dia apa masalah, lupa ini kambingnya atau dombanya ada yang sakit, bawa ke dokter nanti lah sembuh gitu. Jadi dia
menjadi orang penasihat yang betul-betul orang di sekelilingnya itu menjadi nyaman. Itulah Ayub. Sehingga Ayub memiliki 3 orang teman yang akrab sekali dan istri yang dicintainya. Itulah Ayub. Dengan seiringnya waktu, saudara, dengan seiringnya waktu, nama Allah olehim. Allah itu maha tahu, dan Allah tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Kemudian Ayub didatangi. Ayub, ini dalam roh saya, berdoalah supaya kamu tetap berjaga-jaga. Siap Tuhan Allah. Aku selalu menaikkan pujian penyembahan. Dia membakar dupa, ya, membakar wewangian. Zaman dulu kan beda, sampai naik ke hadirat Allah. Dia selalu, itu zaman dulu seperti itu. Dia lakukan semua. Lalu datang lagi malaikatnya. Allah berkata, hai malaikat, datang ke anakku Ayub, bilang ya sabar menghadapi masalah. Dia datangin malaikatnya. Ayub, kamu harus sabar menghadapi masalah untuk hari demi hari. Beres, aku siap. Gitu. Datangin lagi. Jadi sebelum terjadi sesuatu, perhatikan, Allah sudah memberikan nasihat. Itu catat. Jadi tidak mungkin terjadi kecelakaan, terjadi apa? Tidak mungkin Allah tidak memberi nasihat. Ada tanda-tanda di situ. Kalau kita pegang. Nah, Ayub sudah ngerti. Hanya dia berdoa, menyembah, semua dilakukan. Jadi lempengan bumi bergerak. Itu aura. Aura jahat itu bisa menghadap ke Allah. Ya. Sedangkan malaikat juga menghadap ke Allah, sama-sama menghadap. Malaikat sudah laporan, baik, semua baik seluruh dunia, oke, setannya maju. Allah, apa yang kamu lakukan pada anakmu Ayub? Aku tidak percaya. Coba kalau dia dihancurkan semua kekayaannya, bagaimana? Itu Allah yang mulai saja. Karena Allah melihat kronologi Ayub tetap setia, no bidana, silakan. Jadi setan pun mau mencobai kita, itu izin Allah. Makanya kita tidak boleh menyalahkan Allah atau menyalahkan diri. Apa sih? Kok sepi? Tidak boleh. Diizinkan semua itu, pasti Allah yang mengizinkan. Untuk apa? Untuk naik peringkat kita semua segi puritas, supaya kamu meningkatkan iman menuju ke puritas yang sesuai Tuhan masukkan kamu dalam kedudukan. Maksudnya seperti itu. Ayub enak-enak makan karena dia tua, kaget karena semua pelayannya menghadap. Ada apa nih? Mulutnya masih ada nasi. Ada apa? Semuanya bilang dengan muka sedih, saya habis dirampok. Semua ternak di tempat daerah A habis, daerah B habis, dari C habis, D habis, semua habis semuanya. Bagaimana perasaan Ayub? Halo? Halo? Bagaimana perasaan Ayub? Tidak apa-apa, nanti diberkati Tuhan gitu. Ya? Menangis tidak Ayub? Dia lemes sudah, melorot, gak bisa bangun, mulutnya gak bisa makan. Dia pegangan tiang itu sambil berkata, ya Allah, kuatkan aku Allah. Nah, begitu. Karena dia merasa bahwa semuanya itu sudah didoakan. Kok terjadi seperti ini? Apa yang salah? Itu kutuk karena kita menyalahkan diri kita sendiri. Tapi Ayub tidak. Kuatkan saya Allah, karena ini hari aku harus bangkit. Makin semangat dia. Iblis malu. Duh, iblis ya tengkorak gak jadi bersorak-sorai. Lihat gambar yang pertama. Coba diperhatikan gambar pertama. Saya biar tahu sebenarnya, karena percobaan yang kamu alami itu Allah tahu sebenarnya. Gambar yang pertama, ya, yang ada
tengkoraknya tadi. Nah, dia nggak jadi seperti ini. Dia tidak jadi menekan kita. Dia tidak jadi menekan Ayub. Karena Ayub teriak, tapi teriaknya beda. Kuatkan aku Allah. Sampai gitu. Bukan emosi, karena dia semangat. Jangan salah, saudara. Ini yang harus kita contoh. Semangat. Enak kamu ngomong, sing ngelakoni ini. Ya bodoh aja, saudara. Saya juga ngelakoni ya. Bahkan bukan melakoni ilmu. Saya sendiri juga berjuang. Sama. Tapi persoalannya berbeda-beda. Kenapa? Karena takaran yang Tuhan berikan itu berbeda-beda. Kan gitu intinya. Jadi kita tidak boleh bilang itu enak ya. Padahal aku ini berjuang itu Ayub sudah. Saya itu sudah selesai toh. Itu hari pertama. Setan gak terima saya. Ngedep lagi sampai Allah. Hebat anakmu Ayub. Ya apa deh anaknya tak minta. Oh dibuka kronologi. No anaknya mabuk-mabukan ya. Gak bener ya. Di diskotik ya. Minum nyabu segala macam. Buka semuanya. Kronologinya kuat Ayub. Silakan. Bener saja. Wah anak mabuk-mabuk. Semua terbakar gedung tuh. Mati semua anaknya. Bagaimana perasaan Ayub saudara? Halo. Saudara bagaimana perasaan Ayub? Menangis. Hancur hati. Saya bisa merasakan. Pasti dia tidak bisa tahan untuk menangis. Ketika dia sudah mikirin ini apa domba ini hilang semua, petugas yang datang mungkin entah itu dari mana. Maafkan, ini apakah rumahnya Bapak Ayub? Ya, ini ada terjadi suatu insiden kecelakaan di mana semua terbakar, mati semua anaknya dan semua pengunjungnya. Bagaimana Ayub? Gak bisa apa-apa. Ayub masuk kamar, sudah. Dia lepas semua bajunya, tanda bergabung. Dia buka itu rambutnya dan dia lepaskan telanjang di hadapan Tuhan. Dan bilang apa? Allah, Engkau yang mencintai anak-anakku, aku serahkan. Mau saudara kehilangan anak? Mau? Ini 10 saudara, bukan 1. Benar-benar Ayub tidak tahan uji. Kalau dia bukan anak Tuhan, tidak akan bisa saudara. Itu yang harus kita pegang. Serahno saudara masalahmu. Jangan mbok goceki terus mbok pikir itu tidak bisa, anakku tidak bisa. Itu saya saudara. Ketika ada masalah, tidak bisa, aku tidak bisa. Tetap aja kamu stres. Tapi begitu Ayub bilang, tak serah no, dengan posisi sudah tidak. Dia jangan lepas sama, dia menandakan bergabung. Bahwa dia mencintai anaknya. Hanya kehendakmu saja yang jadi. Gemetaran saja, dia sudah tua. Shock ya. Jantungnya pasti ya gak karu-karuan debat-debatnya. Pasti semuanya kacau. Dia hanya melihat firman Alkitab itu dengan cucuran air mata. Dan dia berkata, Allah, tak serano nyawa anak-anakku. Tidak marah dia. Iblis malu lagi saudara. Pengen sudah kehilangan gitu, Ayub masih berserah. Akhirnya datang lagi kepada Allah. Allah, katanya dengan lantang. Lihat, coba kalau Ayub dikasih sakit, iso ndak dia? Paling dia mesti ngalah. Barang kering. Allah dipetentengin, lantang kan? Allah tahu iblis ini tidak sopan, tapi Allah ingin iblis bertobat. Dia diam, dia buka kronologinya, buka saja.
Ayub sih kuat, kasarannya gitu. Dia tahu takar percobaan yang kamu alami tidak akan lebih dari kemampuanmu. Silakan, benar saja. Setan dengan semua penuh dengan bisu-bisu berbau basin, dan dari sini sudah berbau. Sampai seluruh kampung, seluruh teman-temannya itu semua menjauh semua. Bahkan istrinya juga bilang, kamu tuh dikutuk sama Allah. Ngapain kamu berdoa sama Allah? Sampai gitu istrinya. Ngajar gak benar. Tapi Ayub ngambil pecahan botol, dipecah, kan? Agak tajam ya, saking kuat boleh dikeluarkan sampai kuat darah. Allah tak serano penyakitku, sampai gini. Keluar, semuanya bisu, bernama dan berbau busuk. Coba jadi Ayub. Sampai merenung, kenapa aku seperti ini? Nah, mulailah kejiwaannya goncang. Siapa orang nggak goncang? Terus kehabisan kekayaan, kehabisan anak, sekarang dididik kayak gitu. Fisik, dengar, fisik tubuh. Kalau diserang, kalau kamu sakit dan vonis dokter tidak ada kesembuhan, apa yang kamu alami? Stres. Berarti aku sebentar lagi mati, kan itu. Sama, Ayub pun sudah tahu obatnya apa. Ini gak bisa dia obatnya apa, tambah nemen, tambah kuat, sudah ada obat. Alamat dari mati, itu fisiknya tidak tahan, tubuhnya, rohnya tahan, jiwanya tahan, tubuhnya tidak tahan menghadapi masalah itu. Sehingga terjadilah Ayub berkeluh kesah seperti ini. Kenapa aku harus lahir? Dia nangis. Saudara perhatikan baik-baik. Ini bukan ejaan, tapi ini ungkapan hati Ayub sampai seperti itu. Dan kita sadar bahwa dalam perjalanan hidup manusia ini, saudara, kita seperti Ayub. Oh, jangan sampai ya, jangan sampai ke Ayub. Loh, jangan bilang jangan sampai, itu kita harus alami. Kalau kita tidak mengalami, kita bukan anak-anak Tuhan. Kita ini bukan anak-anak gampangan. Kita betul-betul dipilih oleh Allah, betul-betul tulen. Dan itu harus dibakar dengan api kemuliaan Tuhan. Sampai Tuhan memberikan nama perumpamaan. Kamu itu seperti emas yang dibakar, semakin dibakar semakin apa? Semakin apa? Nah, berarti kita ini dipilih. Kalau kamu tidak mengalami pencobaan, berarti kamu bukan anak-anak Tuhan. Enak-enak ongkang-ongkang gitu. Gak ada, saudara. Dan satu hal lagi yang harus saudara perhatikan. Kalau kamu diberkati, ojo sembrono. Tahu, jangan sembrono. Tabung. Kasih, Bu, karena aku sudah banyak beban. Tidak apa-apa, saudara. Tidak ada kata terlambat. Selama saudara memiliki hak kesulungan dan saudara doa-doakan, kuasa Tuhan bekerja. Belajar, saudara. Gak bisa, Bu, tidak cukup. Ya, itu pikiran kita. Kalau saya mikir tidak cukup, saudara. Tapi saya belajar, gitu. Jangan ceroboh, dapat uang segini, dia habis-habisin. Gak boleh. Terutama yang muda-muda. Jangan menganggap gampang, nanti cari lagi, diberkati sama Tuhan. Jangan ceroboh. Iblis tak tahu kesenanganmu. Dia tahu kelemahanmu, kamu suka ngolok-ngolok. Itu yang diwerja itu. Sampai kamu stres dan depresi. Apa kita menunggu seperti itu? Tidak, saudara. Buktinya aku tidak kaya-kaya. God said, tapi nama orang takaran yang kuberikan kepadamu itu ada sesuai. Tidak mungkin Tuhan itu membeda-beda. Oh, kamu tak kayak miskin ya. Tidak mungkin. Semuanya itu rata di hadapan Allah.
Sekarang tinggal kamu mengelola. Ini adalah suatu kepribadian kamu sendiri untuk menata kehidupan kamu supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Setiap pribadi, bukan setiap suami istri. Gak bisa bonceng, sudah. Pribadimu ya pribadimu, bangkit toh kamu kan gitu. Gak bisa Bu, semuanya sepi loh. Jangan bilang sepi. Tuhan banyak cara. Lakukan itu. Karena kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kalau sudah koma kayak gini, saudara, apa yang harus kita lakukan? Tidak dapat apa-apa. Kalau kamu tidak berjuang, lihat gambar yang kedua, Ayub 3:11. Perhatikan baik-baik. Allah menciptakan manusia itu sempurna. Amin. Jadi kehidupanmu itu diberkati dari kandungan. Amin. Dari kandungan itu kamu diberkati. Nggak bisa Bu, aku anak yang dibuang. Nggak apa-apa. Pasti Tuhan selesaikan. Jangan kamu bilang, aku anak dibuang, aku anak ini. Jangan memikirkan itu. Kamu lahir di dunia, berarti kamu bertanggung jawab atas hidup. Dan buktikan pada dunia bahwa kamu berhasil. Kan gitu, sir. Kenapa? Karena kamu diciptakan sesuai dengan kehendak Allah. Bukan kehendak kamu. Aku cantik, aku tampan, tidak apa-apa. Tidak bisa, saudara. Cuma tidak apa-apa gitu, tidak bisa. Bangkit toh, kerja no apa yang kamu punya dan bekerjalah mumpung hari masih siang. Waktunya Tuhan itu bukan waktu yang untuk kamu main-main. Ada cinema, opinema, ada jamnya. Dan jam itu berjalan, bukan berhenti. Tapi Bu, kok tak pikir-pikir Bu, saya makin parah Bu. Ikut Tuhan kok makin parah ya? Ikut Tuhan makin parah. Yo Ayub itu toh, ikut Tuhan makin parah. Apakah Tuhan tidak sanggup membangkitkan semuanya itu? Allah berkuasa atas hidup manusia. Apa yang kehilangan di dalam hidupmu akan dikembalikan. Itu pasti. Kan itu janji Allah pada kita. Jadi jangan buat balas yang tidak baik. Tidak urung aku anak Tuhan, pancet dengan terus tak rusak pisan. Berarti sudah yang salah. Tabur tuwe, akhirnya Tuhan tidak bisa berkati kamu. Yang rusak memberkati kamu dengan cara apa? Menghancurkan hidupmu. Siapa? Yo iblis itu tadi. Karena kamu koma, tidak bangkit, justru kamu dalam kematian. Intinya kan kayak gitu. Mari kita sadar bahwa kelahiran Tuhan, kelahiran kita di dalam dunia ini, odisi dharma, setiap pribadi. Tidak peduli kamu besar, tua, kecil, muda, kamu baru kerja, tidak ada kerja, kamu apapun ibu rumah tangga, setiap pribadi, aku bertanggung jawab atas hidup. Mari kita mempelajarinya. Kenapa? Karena di dalam gambar ini, saudara, perhatikan baik-baik, saudara. Di kiri kanan ini, saudara, di kiri kanan, saudara, sebetulnya Tuhan sudah memberkati hidup kita. Tapi karena di dalam hidup kita banyak masalah, kita depresi, hingga iblis pun ada, dan dia akan menghalau, membuang sinar dari Allah itu supaya kita tidak damai sejahtera, kita tengkar terus, kita cemberut terus, tidak ada damai. Jadi kalau bangun tidur, bukan senyum tapi teriak-teriak, saudara. Bagaimana rumah ini diberkati kalau kita teriak-teriak? Tolong ya, bahkan teh ya. Jadi buat terima kasih ya Mbak. Loh, itu berkat ya. Sehingga rumahmu penuh dengan berkat. Wes aku gak serantan Bu. Lah, kalau kamu gak serantan, bagaimana berkat itu turun? Berkat itu turun ketika kamu memiliki
ketelitian dan ketelatenan, tekun dan sabar menanti. Berkat itu turun ketika kamu memiliki hati yang tulus menghadapi semua itu. Walaupun mungkin kita disakiti. Saya tahu disakiti. Pernah disakiti. Ketika ada oloan, ada pembicaraan yang tidak baik, kita tidak beri bertentangan. Tapi kita justru mendukung orang itu supaya dia bangkit. Tapi sesungguhnya kita sakit. Mungkin kita menangis pada saat cuma kita bicara. Di saat ada sesuatu yang menuduh kita, saudara, itu tidak enak. Oh, kita tidak apa-apa kok, intinya gitu. Tapi ke atas nama, kalau kita terus-terus, kita akan jadi orang koma. Dan kalau sudah koma, kematian menghadang kita. Bukan mati sek dalam roh ini, mati di dalam segala-galanya. Gak ada berkat. Maukah? Gak mau. Mending kita ngalah. Mundur sudah berjalan sesuai Tuhan mau. Saya selalu berkata kalau kita disakiti, saudara, memang itu menyakitkan dan sesak di dada. Tapi kita belajar untuk mengampuni dan memaafkan. Beri semangat, beri sukacita. Nggak gini, Ma, hari ini ya, ngirit semua. Ya Pak, dan kamu terutama, gak usah beli kentang-kentangan. Dalam hati kentang dihitung, diasar, pelit. Nah, itulah wis itu, saudara. Pelit, bojone suaminya dibilang pelit. Gak usah beli kerupuk-kerupukan. Pelit. Ya Pak, ya. Terus dia bilang, tapi kamu harus beli daging. Daging tapi kentangnya larang mana kan gitu. Karena itu gizi buat otakku, Ma. Tahu? Lah menangi dewek itu. Betul enggak? Kayak kan kita tertindas toh. Enggak apa-apa, ya Pak. Gitu sih. Ya Pak. Enggak apa-apa, nanti tak beli. Mas Pak. Tapi kan awas kamu ya. Mas udah beres. Saya bilang putus dah, kamu itu urusanmu bukan urusanku. Tapi waktu montok-montok eling kentang. Aku suka kentang ya. Mau sembunyi-sembunyi, tidak bisa dibanting semua nanti jadi masuk ke sampah. Jangan melanggar. Hal nama. Allah itu punya kasih yang mula-mula. Jadi kasih yang mula-mula itu yang kita tanamkan, melayani. Daging kayak gini, kamu pasti beli yang murah. Padahal kita beli yang mahal itu sudah. Jadi bagaimana kita tidak koma, kita dikedokrin terus. Jadi masalah enggak? Halo? Jadi masalah enggak? Jadi masalah. Ada satu keluarga, saudara. Ini bukan nyindir, juga bukan di sini. Satu hari dia telepon sama saya, ngomong lebih 4 jam. Tak pikir apa-apa itu ya. Atau diambang perceraian. Ternyata dia cuma bilang gini, kenapa ya orang laki itu karepe dewek gitu, saudara. Dalam hati saya, bukannya dia memang setiap laki-laki gitu, gitu. Kalau dia merasa gagas, maaf ya, itu kan rasa dia ngomong pokoknya aku ini kepala rumah tangga, kamu harus nurut aku kan gitu. Intinya kan gitu tuh, itu logika aja. Tapi saya cuma bilang gini, ya sudah selesai nangis sih, histeris, pokoknya gemes-gemes kabeh dhewe. Mungkin dibanting, bunyi brek, mau apaan sih dibanting. Udah 3 jam lah, 3 jam setengah sampai aku ngomong saya dengerin nangis tok sih, udah gini, saya nggak tangis itu apa? Saya ini Bu, coba bayangkan, iya tak bayang dari pagi pukul 3 atau pukul 2 sudah bangun. Oh bagus toh, itu wayah tidur Bu, ngorok-ngorok. Ya enggak apa-apa. Terus sampai malam jam 12 itu masih total. Saya ini kan sudah pengiritan banget. Apa yang saya suka enggak tak beli. Apapun sampai bedak-bedak enggak bedaan. Ya kenapa kamu enggak bedaan? Beli aja yang lebih murah. Kayak gitu. Jadi mendandani dirimu kan baik. Enggak Bu, enggak apa-apa. Yang penting ini. Gitu. Sudah Bu.
uang sudah masuk ke bank semua, Bu. Saya waktu ngambil pembayaran, tuh kok enggak ada semua. Terus itu biasa sampai saya beli semua barang apapun. Ternyata beli mobil, beli sepeda motor. Terus dia bilang, Ma, inilah hasil kerjamu. Gitu, marah enggak, saudara? Marah enggak? Marah enggak? Oh, langsung si istri, mulai sekarang kamu kerja sendiri, bayar sendiri sampai selesai, titik. Terus saya bilang, apakah itu menyelesaikan? Kamu akan menjadi orang koma nanti, dan kematian itu akan ada dalam pihakmu. Enggak lah, Bu. Loh, kamu tidak percaya. Hanya tidak percaya ya, jalan 1 tahun. 1 tahun dia bilang, Bu, tolonglah saya. Tadi kan nangis, sekarang suaranya sudah kayak paro-paro mau ambles sudah, mau ambak senang kemis. Bu, tolonglah saya. Loh, kenapa? Saya kena DBC. DBC. Ya. Kenapa? Suami saya sudah tidak serumah dengan saya. Mungkin, aduh mateng aku Tuhan. Kayaknya gue tak doa, bablas itu sudah seneni bi anak-anak. Itu dalam hati saya, soalnya anaknya keras ya. Kita doa ya. Gini, kamu harus berunding dengan Tuhan. Ya aku sudah tidak kuat, mungkin. Aku sudah pasrah sama Tuhan, mungkin. Kok Tuhan tidak mati-mati, mungkin. Ada nadai, mungkin. Saya jadi ngeri. Aduh Tuhan tolong buka kronologi. Gak dibuka Tuhan kronologi. Bayangin saya tidak punya kronologi. Ini terus apa? Akhirnya saya bilang, Tuhan kenapa? Loh, hambaku sudah lupa. Itu kata Tuhan. Loh kenapa? Roy gak ada. Oh iya ya. Kalau Roy gak ada kita gak bisa tanya. Roy gak ada. Matang sudah. Ya apa nih Tuhan? Sudah, suruh minum air putih. Gak bablas ya Tuhan. Sudah itu urusanku kata Tuhan. Dan gitu ya. Dalam hati saya, anaknya ada enggak? Saya bilang gitu saya. Anaknya ada apa? Ini Bu Titi ya? Ya, tolong sembuh no. Mamaku sudah sekarat. Mama itu bilang sekarat. Dalam hati, aduh ini belum saya bilang sekarat ini apa nih? Saya juga bingung kan. Ya apa Tuhan, sudahlah. Kamu doa no. Bilang aja kamu percaya Tuhan berkuasa. Ya Tuhan, tidak boleh ragu-ragu. Ya, saya percaya. Kamu harus berdoa, jangan bilang sekarat ya. Karena roh koma akan menuju kematian. Lek mati set dikubur tidak apa-apa. Saya itu ngomong gitu. Tapi lek mati set letang-letang tuh, engki, yus gak mau aku Bu. Langsung gitu. Ya udah, percaya? Ya percaya. Ayo di speaker. Gitu loh, speaker itu ya. Wah, misalnya sepeda motor, iki di mana ini? Ternyata di jalan, saudara. Di jalan doa. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, jamah air ini Tuhan sucikan dengan darah-Mu, supaya kuasa Tuhan turun, Tuhan memberi pemenang. Jamah Tuhan di kesembuhan. Sudah diminum. Tambah tidak sadar diri. Nah, bener kan? Ini bisa masuk ini. Nah, tidak sadar diri, sebentar lagi dead. Matang kayak dulu. Ini dalam hati saya, Tuhan, tolong pegang erat-erat saya, tidak kelihatan Roy di mana. Ternyata Roy itu di lautan lepas. Jadi lautan yang hitam loh, yang gelap. Dia tuh di tengah-tengah situ. Ini loh, ngapain? Dari mati saya tuh, ngapain gitu? Terus saya mati, kok tidak mati-mati? Gitu Roy bilang gitu. Lah, Tuhan ini apa? Ya sudah, kalau kamu gini mau apa? Ya pegang Roy supaya tidak koma. Ya wis. Dalam nama Yesus, roh koma, penguasa kematian keluar. Oh, langsung keluar, saudara. Berubah macam-macam, ya pisau, ya gunting. Saya jadi bingung. Ini kok pisau segala dapur kok kuat? Tuhan bilang, setiap mau bunuh diri itu di dapur, yang dibawa pisau-pisau. Ya ampun Tuhan, ya saudara. Mengerikan. Ya silat, kuat semua. Udah Roy diam, tapi terang. Bagi kemuliaan Tuhan, malaikatnya datang. Ayo, kamu percaya Tuhan Yesus? Ya percaya. Kamu sudah bangun dari koma, begitu. Kamu sudah bangun dari koma dan dari kematian. Ayo ikut aku dan masuk kembali ke dalam tubuhmu. Ya, ikuti. Nah, ibu yang tadi yang pingsan tadi, Roy kaget. Kamu tidak mau, gitu sudah. Kamu
Padahal orang ini bersihan. Nah, sampai kayak gitu loh. Akhirnya saya bilang, Tuhan ini apa? Tak apa-apa, bilang kembali dulu, nanti dandanono tubuhnya. Itu saya. Jadi kalau kamu koma, ya, dan kamu menuju kematian dalam roh, kamu tidak akan bisa ngerti badanmu, bentukmu kayak apa, tidak tahu. Budak mandi seminggu, tidak akan tahu. Sampai cowong-cowong, liatin HP, cuma liatin drama, tidak bisa menyelesaikan. Karena masalah itu dari pribadimu. Kamu harus bangkit. Hanya dia setelah bilang, senang dia, tapi kan dunia. Pulangkan saja, itu diiling-iling sama dia. Diingat-ingat, akhirnya pisah sama suaminya. Akhirnya udah roh kembali, ya sudah, itu tugasku ya, tugasmu tuh. Masuk. Begitu masuk tuh, aku di mana? Rohnya baru ingat, aku di mana? Anaknya ketawa. Iki sampel apa mendem gitu. Itu terus. Bayangin, kata-katanya tidak bangun. Terus saya bilang, kenapa kamu ngomong kayak gitu? Itu kutuk namanya. Saya sudah jengkel karena mamanya susah diatur. Anaknya semua jengkel, kenapa? Dibilang suruh doa, tidak mau disuruh apa-apa, tidak usah baptis, semua tidak mau ditolak semua. Jengkel, hanya papanya tidak apa-apa saya. Ya dia juga otomatis juga jenuh lihat kayak gitu, pergi meninggalkan. Yang akhirnya begitu saya tumbang tangan, sembuh, dia bangun, mandi langsung. Dia telepon anaknya, Bu, tadi ibu kok gitu? Apa maksudnya itu? Kok langsung mandi, Bu? Nah memangnya kamu pengen mamamu tidak mandi? Langsung mandi, Bu, pakai pakaian genah, Bu. Nah itu saudara. Kenapa? Karena tidak ada roh koma lagi, tidak ada roh kematian yang menghimpit kita. Amin. Ini satu pelajaran buat kita. Jangan main-main. Apa yang kamu punya itu simpen. Karena masa paceklik itu masih panjang. Memang Tuhan memberkatimu, tapi pakai logika tidak bisa, saudara. Harus kamu menabung sedapat mungkin, karena masa paceklik itu akan ada di depan. Ya, hanya sudah, semua dandannya rapi ya. Dia datang pada saya, cantik sudah. Dalam hati saya, kok bedo yang pertama. Mungkin dulu ini saya beda. Rambutnya terurai panjang sampai pantat. Terus ininya, wah pokoknya bagus dah. Lihat senang. Saya bilang, kamu harus percaya Tuhan mengubah kamu hari ini, jangan berulang lagi. Ya, karena ada roy nurut. Tidak ada roy ngomong sampai berusaha muntuk saja. Ya tetap kayak gitu lagi karena tidak ada roy. Ingat, kita tidak boleh ada perkara-perkara tentang koma dan kematian di dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya, kita sadar saudara ya. Kemudian kita lihat lagi ayat yang kedua. Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluh-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Jadi gini saudara, kitanya punya roh kita itu nurut, dia selalu komunikasi dengan Allah. Tapi kalau tidak mau latih roh itu keluar masuk terus karena lihat fisikmu dan lihat jiwamu, dia goncang, dia keluar, itu roh. Tapi karena rohmu itu nurut sehingga dia tinggal seperti terang ini, dia bercahaya melingkupi hidup kita sehingga tubuh kita, roh kita itu berkomunikasi dengan Allah. Di sini katakan roh membantu kita kemana saudara? Membantu kelemahan kita kemana? Menuju ke kebenaran, mengajak berdoa, menyatukan imannya pada Tuhan. Itu beda kalau fisiknya cedera, tahu cedera, jatuh, itu tidak bisa disalahkan. Atau dia keracunan obat sehingga otaknya tidak bisa berpikir, itu tidak bisa dikategorikan dalam hal koma ini tadi. Paham ya saudara? Dia memang sakit. Halo? Jadi kita harus doakan dia
supaya rohnya kembali, dan roh itu akan membimbing dia untuk masuk di dalam jalan kebenaran. Amin. Jadi saudara kan tidak sakit tahu fisiknya, jadi saudara kan sehat-sehat. Mari saudara kita satukan roh kita, dan roh itu akan mengajari kita untuk dekat pada firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bu, aku mau tanya, ya, ada satu pertanyaan tiba-tiba. Aku ini stres loh Bu. Nah, kenapa? Pagi siang malam kerja terus. Iya. Anak-anakku semua sudah besar. Iya. Terus aku tuh mau apa? Iya. Aku tidak bisa kegiatan apapun. Iya. Olahraga juga aku tidak bisa. Terus mau apa? Izin Bu. Loh, aku bukan malaikat kok. Kenapa mesti izin aku? Ya. Kenapa mesti izin saya? Ibu ini bukan malaikat, tapi aku mau berdiskusi. Oke, tidak apa-apa. Bu, kalau saya tiba-tiba pengen kerinduan melihat drama, melihat lawak, melihat pokoknya keadaan dunia ini, boleh nggak Bu? Boleh, boleh. Tidak berlebihan, tapi tahu tidak berlebihan. Tidak tahu pagi, siang, malam, tidak tahu makan, tidak tahu hari, tidak tahu tanggung jawab. Nah, itu yang tidak boleh. Kita harus sadar bahwa dalam perilaku hidup manusia itu harus dididik supaya hidup kita ini betul-betul berguna di hadapan Allah. Kalau kita berguna pada si suami, pada si istri, pada anak, boce, tahu, percuma. Kenapa? Karena dia manusia. Tetap aja masih ada yang tidak benar. Wis ndak cerewet dirokno. Sik kamu sik kurang anu sik ini. Jadi percuma toh. Jadi kita harus mengabdi kepada Allah, dan di sekeliling kita ini yang harus kita sayangi, walaupun dia gini, walaupun dia pokoknya kita harus menyayanginya. Itu adalah persatuan. Jadi itu contoh di dalam Roma pasal 8 ayat 26 ini, bahwa ternyata dalam hidup kita ini Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Dengan keluh-keluhan yang kita ucapkan itu, Allah akan ikut campur tangan. Contohnya Ayub tadi. Ketika Ayub ngomong gitu, ya, sampai dia buka hati kayak gitu, dia hancur hati. Allah tahu kronologinya. Iki Ayub menjedok pasangannya. Setan datang lagi. Tuhan, ya apa lah Ayub tak matiin? Kronologi tadi dia jedok kok. Apa yang dikatakan Allah? Ya, biar dia masuk surga. Dibuka kronologinya belum waktunya. Gak ceroboh Allah, lihat belum waktunya, masih diberi kebahagiaan. Langsung kata apa? Kata Allah, enyah kamu pergi, setan, kamu tidak berhak untuk mengganggu anakku. Itu bisa. Akhirnya langsung Allah mengirim malaikat. Turun kamu malaikat, kembalikan semua kekayaannya. Ayo, sudah kembalikan. Kirim lagi malaikat lagi, ayo kembalikan anaknya, lebih cantik dan lebih tampan. Gitu sih, lebih. Tadi awal tuh lebih kaya, lebih dari yang dulu, lebih kaya, melebihi. Kembalikan sudah, kembalikan Ayub tubuhnya yang kuat, lebih dari yang dulu. Kembalikan lebih. Allah baik, Allah punya rencana indah. Amin. Beri kemuliaan Tuhan saudara. Jadi kalau kuasa Allah itu bekerja dan saudara mau menerima, ada buahnya. Dan itu tidak bisa ditunggu. Amin. Tapi aku berapa tahun Bu, dari kecil sampai sekarang aku tidak merasakan. Loh, mengapa kamu menuntut? Berbahagialah kamu di dalam kesengsaraan, kamu masih mengenal aku. Kamu adalah yang punya kerajaan surga. Amin. Loh, tapi kan aku pengen ke orang-orang itu. Lah ya doa, serah ya Tuhan. Masa Tuhan tidak dengar keinginanmu? Benar enggak? Mari kita itu berkomunikasi dengan Tuhan, karena Tuhan itu Bapa kita. Apa kita, saudara? Kita ini anaknya. Amin. Jadi kita lewati, karena terang itu diberikan pada orang-orang yang percaya. Lihat terang itu menembus seluruhnya, tubuhnya, rohnya, jiwanya, tembus semuanya, saudara. Sampai kiri kanan tembus semuanya. Itu diberikan cuma-cuma. Bukan untuk orang hamba Tuhan tok, atau orang yang melayani Tuhan. Nah, orang melayani Tuhan kalau tidak sungguh-sungguh ya tidak bisa. Buka
membukakan hatimu dan terimaan supaya roh itu menguasai hidupmu, roh kebenaran itu. Amin. Supaya Allah menyertai perjalanan kita. Berjuang di medan pertempuran yang tak terlihat. Jadi itu dalam roh, saudara. Yang secara mengerjai kita, bertubi-tubi dan menekan kita, mendoktrin kita. Tubuh terbaring tak berdaya, tenggelam dalam alam mimpi yang tak terbatas. Jadi sampai berhalusinasi macam-macam itu karena depresinya. Makanya kita tidak boleh aneh-aneh, ya saudara. Kecuali sakit, ya. Ada sakit yang pendengarannya tiba-tiba ngung, itu kan sakit ya. Tapi itu kalau tenang, ngungnya makin ringan, makin kecil. Itu saya pernah mendoakan. Ya, orang yang seperti itu. Kemudian jiwa tertangkap dalam keheningan yang mencekam, ya toh. Jiwa kan sudah berontak. Dan ketika ketidakpastian menyelimuti ruang dan waktu, benar. Tinggal nunggu waktu. Kamu mau pilih. Kalau kamu stres terus masuk kemana? Nggak benar. Ya kan? Untung si perempuan yang cantik tadi yang mengkik tadi itu Tuhan jamah. Untung dia mau mendengarkan. Dan sudah waktunya dia dipulihkan. Amin. Jadi kita ingat jangan melanggar. Saatnya roh mengambil peranan. Nah ini, kalau roh mengambil peranan, bernegosiasilah dengan Tuhan. Runding ngombe Tuhan. Ya apa nih Tuhan, kok enggak selesai kan gitu. Gak bisa kita menyalahkan doa ibu jadi gak mempan saya. Saya bukan dukun, saudara. Saya ini hanya mendoakan. Jadi saudara harus bernegosiasi dengan Tuhan. Semua penentuan di tangan Tuhan. Jadi kalau sudah diberkati, semuanya dijagai, itu karena penentuan tangan Tuhan. Kalau saudara sekarang mengalami masalah bertubi-tubi, itu juga karena Tuhan izinkan supaya imanmu tidak kekanak-kanakan. Jangan mengandalkan roh pedukunan, roh kuasa kegelapan. Andalkanlah kuasa Tuhan di tengah-tengah kita. Apa? Karena apa? Karena kita tidak mau ke koma dan tidak mau ke kematian. Amin. Tuhan pasti membuka jalannya. Itulah saudara firman Tuhan. Kita sadar bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan buka hati dan berikan jalan yang terbaik dalam hidup kita. Ya saudara. Ada satu pujian, saya akan ganti pujiannya ya. Pujian dan syukurku aja ya, karena saya mau bahwa kita mengucapkan syukur kepada Tuhan karena walaupun kondisi kita kacau, tapi Tuhan izinkan kita masuk dalam kebenaran. Amin. Izinkan Tuhan masuk dalam kemuliaan.